Ya, pembantaian teman-teman, baru terjadi pembantaian ya. Jangan dilapor ke polisi tapi. Nah, jadi pembantaian dari tim nasional Indonesia yang baru saja membantai lawannya ya teman-teman. Ini ada tim nasional Indonesia. Sebelum kita review, jangan lupa dong kasih likes dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Nah, jadi tim nasional Indonesia ini baru saja melakukan pembantaian yaitu di Piala Asia ya, di Piala Asia U17. Tim nasional Indonesia baru saja membantai tim nasional Yemen ya untuk kelompok umur di bawah 17. Nah, jadi skor akhir adalah 4-1 ya teman-teman, di mana Indonesia berhasil membantai dan gol Indonesia cantik-cantik ya. Gol yang pertama itu permainannya sangat bagus ya. Passing-passingannya dan akhirnya terjadi tendangan jarak jauh, sangat keren gol pertama. Dan gol kedua juga cukup keren ya, kerjasama timnya ya. Bola berputar dari depan ke belakang, lalu ke samping, naik, lalu mulai ke tengah, mulai di umpan tarik ya kan, sangat keren juga gol kedua. Nah, setelah itu Yemen mendapatkan gol kan penalti ya. Indonesia juga mendapatkan penalti setelah itu, lalu gol keempat terjadi penyerangan ya, dan kembali ya Evandra kembali mencetak gol dengan gaya yang sama seperti di pertandingan sebelumnya menghadapi Korea Selatan, yaitu dengan menendang di tepis, di bola pantulnya disenggol lagi, terus gol. Dan di spesialis mendapatkan bola rebound atau bola pantul ya teman-teman untuk si Evandra. Nah, jadi apa sih artinya memenangkan bisa sampai 4-1 ya dengan skor yang sangat baik ini ya. Nah, ini artinya adalah Indonesia kemungkinan sudah 90% ke atas ya, perlu keajaiban untuk tidak lolos dari grup. Sedangkan kalau lolos dari grup untuk di Piala Asia ini akan langsung masuk ke Piala Dunia U17. Nah, jadi U17 kita sudah masuk ke Piala Dunia. Permainan juga sangat bagus ya, sangat mendominasi. Yemen sampai kesulitan ya. Yemen cukup kesulitan, walaupun Indonesia mungkin ada beberapa yang mungkin perlu dikoreksi, mungkin terlalu banyak tendangan jarak jauh ya. Apalagi saat unggul. Saat unggul alangkah baiknya lebih banyak menahan bola, jangan terlalu berspekulasi dengan tendangan jarak jauh, karena setelah tendangan jarak jauh apabila tidak gol kebanyakan akan menjadi bola dari lawan. Tetapi secara overall sudah sangat bagus ya, permainan sangat bagus, defense-nya bagus, penyerangan juga bagus, passing-nya, tactical-nya kelihatan ya. Ini baru kelihatan, makanya kemarin di Korea Selatan saya dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Tetapi kita belum bisa menilai karena menghadapi Korea Selatan yang notabene levelnya memang di atas Indonesia ya, di mana Korea Selatan adalah juara bertahan, tahun lalu juara di Piala Asia ini. Nah, jadi ini menghadapi Yemen yang juga kuat ya. Yemen Afghanistan dikalahkan 2-0 ya. Jadi di pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Afghanistan. Nah, itu dikalahkan 2-0 oleh Yemen. Jadi Yemen ini adalah pemuncak klasmen ya. Sebelum dikalahkan Indonesia, setelah dikalahkan Indonesia, maka Indonesia lah pemuncak klasmen di grup yang sebenarnya lumayan juga ya. Indonesia adalah unggulan terakhir di grup ini, tapi malah bisa menjuarai grup, kemungkinan besar akan menjuarai grup ya, karena tinggal menghadapi Afghanistan saja. Tetapi jangan dianggap remeh juga. Yang penting kita sudah lolos, sudah memegang tiket ke Piala Dunia kalau sudah lolos dari grup ini. Nah, kalau bisa sekalian kita juarakan di AFC U17 kali ini akan sangat dahsyat, luar biasa ya. Indonesia sendiri memang track recordnya sedang naik ya, naik tinggi ya. Begitu juga bukan hanya di U17 saja, juga timnas senior juga sedang berkembang luar biasa ya. Alangkah baiknya kalau keduanya sama-sama masuk ke Piala Dunia ya teman-teman. Jadi ya kita sama-sama dukung terus ya untuk tim nasional Indonesia ya, di berbagai cabang olahraga. Banyak olahraga kita yang memang sedang berkembang, seperti di Olimpiade kemarin juga kita bisa dapat 2 emas dari olahraga baru yang sebelumnya belum pernah dapat emas ya kan. Sepak bola kita mau masuk Piala Dunia U17-nya udah kemungkinan besar, udah 90% lebih ya masuk Piala Dunia. Dan tim senior juga cukup tinggi kansnya untuk masuk Piala Dunia, sangat luar biasa. Ini adalah perkembangan olahraga Indonesia. Jadi teman-teman kalau punya teman, punya saudara yang belum mengikuti olahraga Indonesia, sangat rugi ya. Ini saat terbaik untuk mengikuti olahraga Indonesia. Kita kemarin sudah bikin videonya juga, sudah kita review ya, di mana Indonesia trajektorinya naik terus, di mana
ada ini dalam hal ekonomi sebenarnya ya. Indonesia emas tahun 2045, saya rasa tidak hanya ekonomi saja, olahraga pun Indonesia akan menjadi Indonesia emas di 2045. Jadi yuk kita dukung dari sekarang ya kan. Nanti kita sama-sama menikmati waktu Indonesia sudah luar biasa, kita udah mengikuti dari bawah, lebih enak ya kan. Kalau kita tunggu Indonesia udah jago dulu, udah emas, Indonesia emas di 2045, ternyata kita baru ikut kan, ya sayang sekali. Kita mengikuti perjalanan dari bawah itu yang enak ya teman-teman. Jadi dari bawah kita dukung ya. Ada juga itu Piala Sudirman sebentar lagi main ya di tanggal 27 April ya. Akan main juga Piala Sudirman. Jangan terlewat, jangan sampai dilewati ya teman-teman. Kita dukung, kita beri support yang luar biasa. Ini pertandingan juga di Saudi ya, untuk U17 AFC ini di Saudi. Kita lihat terdengar di sana suaranya Indonesia ya kan. Yo ayo ayo Indonesia. No, terdengar support fans Indonesia sampai di Arab Saudi. Kita yang hanya menonton, kita yang hanya mungkin kita memberikan dukungan dari sosmed dan segala macamnya, itu alangkah baiknya kita dukung semaksimal mungkin ya, melalui sosmed, melalui berbagai macam yang bisa kita dukung ya, kita tonton, kita berikan support yang maksimal melalui YouTube juga ya, seperti channel Ngobrol Olahraga ini kita berikan support maksimal supaya Indonesia benar-benar tidak hanya masuk Piala Dunia saja, kalau bisa prestasinya juga bagus ya kan. Jadi kita dukung dengan maksimal Timnas Indonesia. Sekian update singkat untuk hari ini. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.